Di kesempatan video kali ini kita akan bahas mengenai gagal bayar di aplikasi pinjaman online resmi, yaitu Pinjamango ya, berdasarkan dari pengalaman orang-orang yang gagal bayar di aplikasi ini. Setidaknya informasi ini bisa ya share pengalaman mereka kepada teman-teman ya yang pernah mengalami gagal bayar di aplikasi Pinjamango ini. Jadi di sini ada juga orang yang curhat bahwa mereka ini udah 3 tahun galbay ya di aplikasi Pinjamango, tapi ada email masuk nagih, gimana ya katanya kayak gitu ya. Nah di sini kesimpulannya, pinjaman uang yang kita anggap mereka anggap lunas sudah bertahun-tahun karena gak nagih, ternyata bisa nagih lagi ya teman-teman lewat email ya. Ada kejadian-kejadian yang seperti itu. Kemudian juga ada di sini yang curhat juga. Mereka ini katanya, saya dulu Pinjamango sebar data, cuma dapat tenor 11 hari atau berapa gitu, lupa, cuek aja sih katanya ya. Nah, aplikasi Pinjamango ternyata pernah mengalami ataupun pernah melakukan sebar data. Nah, kalau misalnya teman-teman ada kejadian kayak gitu ya, disebar datanya, itu simpan bukti-buktinya ya. Karena biasanya mereka bakalan kena sanksi dan akan sulit melakukan penagihan ke kita kalau sudah melanggar aturan OJK. Terlebih lagi DC-DC dari aplikasi pinjaman online yang resmi pun sekarang tuh kebanyakan tidak punya edukasi ataupun tidak diedukasi ya, sehingga aturan yang baru itu mereka nggak tahu. Sehingga orang yang gagal bayar justru lebih tahu aturan-aturan OJK yang baru teman-teman. Nah, maka dari itu jangan sampai kecolongan bahwa kalau misalnya ada penagihan yang di luar batas ataupun sudah di luar ketentuan dari aturan OJK, setidaknya kita bisa kasih tahu mereka gitu ya, bahwa oh nggak boleh tuh nagih ke luar kondar, nggak boleh tuh nagih dari libur. Biasanya mereka akan terkena sanksi dan ketakutan. Itulah mengapa kebanyakan ketika ada penagihan dari aplikasi, ketika ditanya dari aplikasi mana, mereka jarang sekali ya mengatakan dari aplikasi mana gitu ya, karena mereka sebenarnya takut disanksi karena sudah merasa salah dalam cara melakukan penagihan. Karena bagaimanapun, sesulit apapun orang yang gagal bayar ini ditagih, ya mereka tidak boleh menyebarkan data ataupun melakukan penagihan ke orang lain kayak gitu teman-teman ya. Intinya gak usah panik, banyak orang yang mengalami gagal bayar di aplikasi ini dan masih banyak orang yang diprioritaskan oleh perusahaan aplikasi Pinjamango ini dalam melakukan penagihan ya. Kemudian yang pasti untuk aplikasi Pinjamango ini juga kan masih sedikit ya yang download ya. Jadi sangat kecil sekali mereka menurunkan DC. Biasanya yang baru sedikit download itu DC-nya masih sedikit, bahkan nggak ada. Jadi intinya gak usah panik, jangan sampai gali lubang tutup lubang. Gimana pengalaman kalian? Tulis di kolom komentar.